Sebelum bumi dihuni manusia, sebelum dosa pertama terjadi, sebelum sejarah kehidupan dimulai, telah terjadi satu peristiwa besar di langit. Peristiwa yang menjadi awal permusuhan paling panjang dalam sejarah. Permusuhan yang tidak pernah berhenti, permusuhan yang tidak pernah lelah. Permusuhan antara manusia dan makhluk yang bernama iblis. Pada masa itu, langit dipenuhi makhluk-makhluk suci. Para malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Mereka tidak pernah membangkang, tidak pernah bermaksiat, tidak pernah menunda perintah Allah. Siang dan malam mereka bertasbih, memuji, mengagungkan, menyucikan nama Allah tanpa henti. Tidak ada kesombongan, tidak ada iri hati, tidak ada kebencian. Langit adalah tempat ketaatan sempurna. Namun, di antara mereka ada satu makhluk yang berbeda. Ia bukan malaikat. Ia berasal dari golongan jin. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran. Tetapi ibadahnya sangat luar biasa. Ketaatannya menakjubkan. Kesungguhannya membuat derajatnya diangkat. Ia berada di tengah para malaikat. Makhluk itu adalah iblis. Lalu tibalah saat yang telah Allah tetapkan. Allah mengumumkan kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk baru di bumi. Makhluk yang akan menjadi khalifah. Makhluk yang hidup di bumi. Makhluk yang diberi akal, diberi kehendak, diberi pilihan. Makhluk itu adalah manusia. Para malaikat bertanya, bukan karena menolak, tetapi karena ingin memahami hikmah. Mereka berkata, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan berbuat kerusakan di bumi dan menumpahkan darah, sedangkan kami selalu bertasbih memujimu dan menyucikanmu? Allah menjawab, aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Dan seketika itu, langit menjadi diam. Karena jika Allah telah berfirman, tidak ada lagi pertanyaan. Allah menciptakan manusia pertama dari tanah. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, dari lumpur hitam, yang dibentuk dan disempurnakan. Tanah itu dibentuk oleh Allah menjadi bentuk manusia. Kepala, tangan, kaki, wajah, tubuhnya sempurna, proporsinya indah, bentuknya mulia. Itulah jasad manusia pertama, Adam. Tapi ia belum hidup, belum bergerak, belum bernyawa. Para malaikat memandangnya dengan penuh kekaguman, karena mereka menyaksikan ciptaan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Di antara para makhluk langit, iblis memperhatikan dengan tatapan berbeda. Ia memandang jasad Adam. Ia merenung, ia membandingkan, dan dalam hatinya tumbuh sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Kesombongan. Ia merasa dirinya lebih mulia. Bahkan sebelum manusia hidup, kesombongan sudah hidup di dalam dirinya. Lalu tibalah saat paling agung dalam sejarah manusia. Allah meniupkan ruh ke dalam Adam. Perlahan, yang tadinya diam, mulai bergerak. Jari-jari bergetar. Dada naik turun. Mata terbuka. Manusia pertama hidup. Ia menarik nafas pertamanya. Ia melihat ciptaan Allah untuk pertama kalinya. Ia merasakan kehidupan untuk pertama kalinya. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Allah memberikan ilmu kepadanya. Dan dengan ilmu itu, manusia dimuliakan. Lalu, Allah mengeluarkan satu perintah. Perintah langsung dari Allah kepada para malaikat dan iblis yang saat itu berada di antara mereka. Sujudlah kalian kepada Adam. Perintah itu bukan untuk menyembah Adam, tetapi sebagai bentuk penghormatan kepada ciptaan Allah yang mulia. Tanpa ragu, tanpa menunda, tanpa bertanya, seluruh malaikat langsung sujud.
Langit dipenuhi makhluk-makhluk yang tunduk patuh kepada perintah Allah. Namun, di antara mereka ada satu makhluk yang tetap berdiri. Ia tidak sujud, ia tidak tunduk, ia tidak taat. Makhluk itu adalah iblis. Allah berfirman kepadanya, "Apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan?" Iblis menjawab, "Aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, dan engkau menciptakannya dari tanah." Itulah kalimat kesombongan pertama dalam sejarah makhluk. Ia tidak menolak karena tidak tahu. Ia tidak menolak karena lupa. Ia tidak menolak karena ragu. Ia menolak karena merasa lebih mulia. Kesombongan telah menutup hatinya. Kesombongan telah membutakan pikirannya. Kesombongan telah menghancurkan amalnya. Maka Allah berfirman, "Turunlah engkau dari sana. Tidak pantas bagimu bersikap sombong di dalamnya. Keluarlah. Sesungguhnya engkau termasuk yang hina." Dalam sekejap, makhluk yang dulu berada di tempat mulia, jatuh menjadi makhluk terkutuk. Dari kedudukan tinggi, menjadi kehinaan. Semua karena satu dosa, kesombongan. Namun sebelum pergi, iblis berkata, "Wahai Tuhanku, beri aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya engkau termasuk yang diberi penangguhan." Allah mengabulkan permintaan itu sebagai bagian dari ujian bagi manusia. Lalu, iblis mengucapkan sumpah. Sumpah yang mengguncangkan langit. Ia berkata, "Aku pasti akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka berterima kasih kepadamu." Itulah sumpah paling berbahaya dalam sejarah. Sumpah yang bukan sekedar ancaman, tetapi sumpah yang terus ia jalankan Bersiaplah sampai hari ini. mendatangimu. Hari ini, ribuan tahun setelah sumpah itu diucapkan, iblis masih menepatinya. Ia masih membisikkan, ia masih menipu, ia masih menyesatkan. Dan Allah telah memperingatkan manusia dalam Al-Quran. "Sesungguhnya setan adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh." Sekarang pertanyaannya, jika musuhmu tidak terlihat, tidak bersuara, dan tidak pernah lelah, apakah kamu sudah siap melawannya? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.